Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, pagi yang indah ini. Mari kita sama-sama untuk menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini Kau bangunkan kami. Bawa kami ini lebih lagi Tuhan, untuk menikmati kebaikan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami. Inilah pengagungan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ini ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku,
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Ini syukur kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, ya Rala Masih, ya Rala Masyane, ya Rala Masih. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Alabayashi kirala barala barala bayashi kirala baba bayashi takarala barala bayashi kirala bayashi kirala barala. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita bersyukur kepadamu Tuhan, betapa Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kalau pagi ini kami boleh diberikan kesempatan, boleh bernafas sehat, kuat, kami ada sampai dengan saat ini semua karena anugerah Tuhan.
Bahkan kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di pagi hari ini. Di pagi hari ini kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kami perlu Engkau Tuhan. Untuk melewati sepanjang hari ini kami perlu Engkau Tuhan. Tuntun kami dengan firman-Mu Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Kami selalu terus fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu, urapi umat-Mu yang ada di rumah-rumah pagi hari ini. Berbicaralah kepada anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Berikan kami semua telinga seorang murid untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya itu. Berfirmanlah kepada kami pagi ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan keras katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Apa kabar semuanya? Sudah pasti baik, amin. Amin. Berapa banyak yang siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Tema saat teduh kita pagi hari ini adalah kerjasama dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah yang pagi hari ini yang rindu untuk melayani Tuhan. Boleh angkat tangannya? Puji nama Tuhan. Luar biasa. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah mengangkat tangan, rindu untuk melayani Tuhan, pasti terjadi. Jadilah seperti iman Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam melayani Tuhan dan di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan, kita perlu yang namanya kerjasama dan saling mendukung dalam melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kenapa kita harus kerjasama dan saling mendukung dalam setiap pelayanan? Nah, untuk itulah pagi ini kita akan belajar dari kisah Barak dan Deborah. Bagaimana mereka melakukan kerjasama yang baik sehingga mereka memperoleh kemenangan demi kemenangan. Bahkan kuasa Tuhan nyata atas mereka ketika mereka bersama-sama melayani Tuhan. Untuk itu, mari kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, di dalam ayat yang pertama hingga yang ke-24. Itu banyak sekali, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca, ya, dan baca lagi sampai Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang dikerjakan oleh Barak dan Deborah. Puji nama Tuhan. Kita tidak akan membaca itu saat ini, tapi biar nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca setelah saat teduh ini. Bapak Ibu bisa baca, ya. Di sini kita akan melihat kisah Barak ketika dia pergi berperang melawan musuh, yaitu Raja Kanaan yang telah menindas bangsa Israel. Ketika Barak diperintahkan untuk pergi berperang, maka Barak mengajukan satu permintaan atau satu syarat. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat yang ke-8. Hakim-Hakim 4 ayat ke-8.
ya, di mana Barak akan maju ke medan peperangan asalkan permintaan daripada Barak, asalkan Deborah ikut serta dalam peperangan bersama dengan Barak. Dan akhirnya mereka berdua memimpin bangsa Israel pergi untuk berperang. Di mana akhirnya mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan ketika bangsa Israel mereka pimpin untuk berperang lawan Kanaan. Puji nama Tuhan. Dari kisah ini kita dapat melihat apa yang dilakukan Barak. Barak bukan seorang yang penakut, yang tidak berani sendirian pergi berperang. Tapi Barak minta supaya Deborah untuk ikut menyertainya dalam peperangan. Pertanyaannya, kenapa Deborah? Siapa sih Deborah ini? Sehingga Barak ngotot meminta kepada raja supaya Deborah ikut dengan Barak untuk berperang. Dikatakan ternyata Deborah itu adalah nabi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah-rumah. Bagi Barak, walaupun ia mendapat dukungan pasukan dari suku Naftali dan Sebulon, yang begitu banyak pasukan dikirim untuk mendukung Barak. Namun bagi Barak, ia juga butuh dukungan dan kerjasama daripada Deborah, hamba Tuhan, dalam berperang. Karena hal ini akan menjadi kekuatan bagi Barak dalam memimpin pasukan untuk berperang. Karena di mana ada Tuhan yang ikut serta berperang, di situ akan ada kemenangan demi kemenangan. Barak butuh bukan pasukan yang begitu besar, tapi Barak butuh seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan yang ikut serta dengannya. Makanya Barak mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang beserta dalam peperangan itu. Bukan lagi Barak yang berperang, tapi Tuhan yang menggantikan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di Hakim-Hakim 4. Dari ayat 1 sampai yang ke-24, di situ Bapak Ibu Saudara akan jelas sekali bagaimana Tuhan menyertai peperangan bangsa Israel melawan Kanaan. Dan bagaimana ketika mereka kerjasama saling mendukung antara Barak dan Deborah, mereka boleh mengalami kuasa mujizat daripada Tuhan, mereka boleh menang. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Puji nama Tuhan. Bila Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya merefleksikan ke dalam dunia kita saat ini, maka peperangan yang kita hadapi saat ini adalah peperangan secara roh. Peperangan secara roh. Kalau mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang tadi sudah mengangkat tangan ingin rindu untuk melayani Tuhan, tapi selalu ada aja gangguan, Itulah yang harus dilawan. Itulah perlu ada orang-orang
yang bekerja sama, yang saling mendukung untuk kita bisa menang, bisa melayani Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan di hari-hari ini. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, jangan takut untuk melayani Tuhan. Biar di hari-hari terakhir, hari-hari ini, mari ambil bagian dalam melayani Tuhan, dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan ini. Saya percaya ketika kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saling menopang, saling mendukung, bergandengan tangan, melayani Tuhan, maka penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir itu pasti terjadi di era Pentakosta ketiga ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Karena itu sekali lagi, jangan takut, jangan takut. Puji nama Tuhan. Dikatakan namun apabila kita saling menopang, mendukung dan bekerja sama dalam melayani Tuhan, maka itu akan mendatangkan kemenangan. Kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, kekuatan yang baru. Karena itu jangan saling gontok-gontokan. Jangan saling merasa dia lebih hebat. Kalau nggak ada gua nggak terjadi mujizat. Jangan. Kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Karena itu mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah yang sudah mengambil keputusan pagi ini untuk ambil bagian, untuk rindu untuk melayani Tuhan. Mari mulai. Caranya apa? Mulai doakan teman, tetangga, ya, rekan sekerja Allah mungkin, rekan-rekan sekerja di sekuler. Doain mereka. Ajak mereka. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau kita bergandengan tangan sekali lagi melayani Tuhan, melayani Tuhan, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Contohnya, ya, ketika di gereja, ya, belakangan ini kan ada ajakan supaya kita apa? Mengikuti yang namanya apa? Titik balik. Mari, yang rindu melayani Tuhan, mulai ajak mereka. Teman-teman, ajak mereka untuk ikut ambil bagian dalam seri titik balik ini. Atau mungkin ajak mereka untuk masuk dalam kul-kul yang ada. Melayani bukan hanya di mimbar baru dibilang melayani. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah mulai mempunyai hati untuk jiwa-jiwa, untuk mulai berdoa bagi mereka, itu adalah melayani Tuhan. Itu termasuk di dalam melayani Tuhan. Karena itu jangan takut, sekali lagi, jangan takut. Jangan mau dibodohi, jangan mau ditipu daya iblis. Tapi biarlah kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di hari-hari terakhir, hari-hari ini, sekali lagi saya mau katakan, mari kita melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan ada gontok-gontokan, jangan ada yang merasa hebat, ya. Tapi biarlah apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan ketika kita melayani untuk Tuhan, bergandengan tangan bersama-sama, maka kita akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa bertobat, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lakukan ini. Lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara melakukan ini, luar biasa. Amanat agung Tuhan pasti terselesaikan. Karena itulah panggilan kita. Kita dipanggil untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya.
Haleluya. Berapa banyak sekali lagi pagi hari ini engkau yang ada di rumah-rumah, Tuhan aku mau melayani-Mu Tuhan, aku mau melayani-Mu Tuhan. Engkau mulai bertindak, datang kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, rindu melayani, engkau juga ngomong sama, mungkin engkau ada di kul-kul, ngomong kepada gembala kul, saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Ketika engkau mengambil keputusan itu, engkau akan melihat perubahan dalam hidupmu akan terjadi. Puji nama Tuhan. Berapa banyak sekali lagi yang ada di rumah-rumah yang mau ambil, benar-benar mengambil keputusan mau melayani Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan kita katakan kepada Tuhan, haleluya Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku punya beban untuk generasi. Haleluya. Sekali lagi katakan, ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kau melihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat di rumah-rumah Tuhan. Pagi ini umat-Mu Tuhan berkomitmen mau melayani Engkau sebelum Engkau datang untuk yang kedua kali. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau kuatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakai Tuhan umat-Mu, mereka yang mengangkat tangan kepadamu Tuhan pagi ini untuk melayani-Mu. Pakai mereka Tuhan. Pakai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur. Berkati semua umat-Mu yang di rumah-rumah yang Tuhan ikut ambil bagian dalam saat teduh ini, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang saat ini mungkin mereka dalam keadaan sakit Tuhan. Pulihkan, sembuhkan mereka. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Mereka yang sedang menantikan mencari pekerjaan Tuhan, tolong mereka, berikan pekerjaan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati semua umat-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, berkati pemerintah bangsa kami, presiden kami, Kau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu.
jadikan kami satu.